Shalom, selamat bertemu dalam ruangan ini. Ini adalah pertemuan kedua dalam tajuk Jalan Masuk ke dalam Kerajaan Allah. Dalam sesi ini, dalam tajuk Jalan Masuk ke dalam Kerajaan Allah, kita ada 6 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita sudah bincangkan mengenai Kerajaan Allah. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita akan membincangkan bersama mengenai keadaan manusia di luar Kerajaan Allah. Dalam pertemuan yang pertama mengenai Kerajaan Allah, dalam Roma bab 14 ayat 17 menyatakan bahwa pemerintahan Allah itu atau Kerajaan Allah itu adalah mengenai kerelaan melakukan kehendak Allah, ketenangan hati, dan kegembiraan yang semuanya dikurniakan oleh Roh Allah. Pertemuan yang lalu juga kita ada ayat hafalan terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 yang menyatakan hal itu demikian karena dengan rahmat Allah kamu diselamatkan oleh sebab kamu percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan kurnia Allah. Oleh itu kamu tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal itu. Dalam pertemuan ini, yang kedua ini, kita akan bincangkan hal kedua, yaitu keadaan manusia di luar Kerajaan Allah. Nah, keindahan dari hidup dalam Kerajaan Allah, sebenarnya bukan saja dapat dinikmati di surga nanti, tetapi seharusnya hal itu sudah dapat kita alami sementara kita hidup di dunia ini. Namun karena dosa telah membuat manusia terpisah dari Allah, maka manusia tidak lagi hidup dalam kerajaannya. Dan akibatnya keadaan hidup manusia yang berdosa tersebut tidak menggambarkan kemuliaan dan keindahan dari kerajaan Allah. Hal pertama yang kita perlu pikirkan, apakah yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah? Dalam kitab Yesaya bab 59 ayat 2 dikatakan, "Kerana dosa kamu, Dia tidak mendengarkan kamu. Apabila kamu berdoa kepadanya, dosa kamu memisahkan kamu daripadanya." Ternyata hal pertama dalam tajuk keadaan manusia di luar Kerajaan Allah yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah adalah dosa. Hal kedua, bagaimanakah keadaan orang berdosa? Dalam kitab Yesaya bab 57 ayat 21 menyatakan orang berdosa tidak akan selamat. Perkara ketiga mengenai keadaan manusia yang berdosa. Dalam surat Roma bab 3 ayat 10 hingga 11 dinyatakan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama, tidak seorang pun yang benar di sisi Allah. Kedua, tidak seorang pun yang memahami apa yang benar. Dan ketiga, tidak seorang pun yang menyembah Allah. Dan itu adalah keadaan manusia yang berdosa. Perkara keempat, sejak bila manusia menjadi orang berdosa? Dalam Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, "Aku jahat sejak aku dilahirkan. Aku berdosa sejak aku dalam kandungan." Ternyata manusia menjadi berdosa sejak dilahirkan dan sejak dalam kandungan. Perkara kelima, apakah kesimpulan mengenai manusia? Dalam surat Roma bab 3 ayat 23 menyatakan, semua orang sudah berdosa dan
jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Dan ini adalah keadaan manusia di luar kerajaan Allah. Semuanya jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Nah, renungan kita untuk sesi ini, tuliskan pendapat Anda sendiri. 3 perbuatan orang berdosa yang Anda lihat terjadi dalam kehidupan di sekitar Anda. Adakah orang berdosa yang melakukan kebaikan? Dan yang ketiga, apakah menurut Anda orang berdosa yang melakukan kebaikan dapat disebut sebagai orang berdosa? Hari ini ayat hafalan kita masih dalam Efesus bab 2 ayat 8 yang menyatakan hal itu demikian karena dengan rahmat Allah kamu diselamatkan oleh sebab kamu percaya kepada Yesus. Penyelamatan itu bukan hasil usaha kamu sendiri, melainkan kurnia Allah. Oleh itu kamu tidak mempunyai alasan untuk bercakap besar tentang hal ini. Jadi terima kasih karena mengikuti sesi yang kedua ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam tajuk Jalan Masuk ke dalam Kerajaan Allah, bagian ketiga, yaitu apakah akibat dosa? Kiranya Tuhan memberikan Anda pengertian melalui sesi-sesi yang sudah dikongsikan. Tuhan memberkati dan kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang.